Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal kompetensi manajerial. Nah, teman-teman, ini berlaku untuk semua formasi dan insya Allah nanti teman-teman kami akan memberikan cara menemukan kata kunci dalam setiap soal manajerial dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lulus seleksi P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Kita langsung saja ke soalnya atau ke penjelasannya dulu. Yang pertama adalah kompetensi manajerial. Apa sih kompetensi manajerial, teman-teman? Jadi bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali mengikuti seleksi P3K, ini merupakan hal-hal yang baru. Jadi teman-teman, kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi, salah satu tips dari kompetensi manajerial teman-teman, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai maksimal adalah dengan menjawab soal kompetensi manajerial sesuai dengan indikator. Jadi, kompetensi manajerial itu punya 8 indikator. Yang pertama adalah integritas, kemudian kerjasama, kemudian komunikasi, kemudian orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi nanti teman-teman jika ada soal kompetensi manajerial, teman-teman usahakan menjawab sesuai dengan ke-8 indikator ini. Baik, kita akan bahas satu persatu indikatornya. Yang pertama adalah integritas. Apa sih integritas, teman-teman? Jadi, integritas itu adalah konsistensi kita berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi. Jadi selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi. Kemudian yang kedua teman-teman, saling karya, jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, ataupun bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab. Ini juga teman-teman, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Jadi inti dari integritas teman-teman, bagaimana teman-teman ini bisa menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, kemudian nanti perilaku teman-teman ini harus selaras dengan nilai, norma, atau aturan yang telah berlaku. Nah, contoh dari soal integritas teman-teman seperti ini. Rekam tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengedit pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengedit setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda adalah A. Mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan E. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Nah, jika teman-teman nanti menjawab opsi A, maka teman-teman hanya mendapat nilai 1. Kemudian jika teman-teman memilih opsi B,
nilainya 3. Opsi C adalah nilai yang paling tinggi, yakni 5. Kemudian opsi D 4 dan opsi E cuma 2. Nah, teman-teman, untuk soal ini yang paling tinggi poinnya adalah bagian C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Jadi teman-teman ingat, ini termasuk soal integritas. Kenapa integritas, teman-teman? Ingat, kata kunci dari integritas adalah mampu bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat. Kemudian kita harus berlaku jujur atau melaporkan sesuai dengan fakta, dan mengakui kesalahan merupakan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan. Nah, teman-teman, di antara opsi A, B, C, D ini yang dia jujur kemudian bertanggung jawab atas tindakan itu ya cuma di bagian C dan D. Ada kata mengakui kesalahan. Namun bedanya, teman-teman, yang C ini mengakui kesalahan kepada atasan, sedangkan yang bagian D mengakui kesalahan kepada teman. Oleh karena itu yang paling tinggi poinnya adalah di bagian C, kemudian di bagian D. Jadi jelas ya, teman-teman, intinya kalau integritas itu adalah bagaimana nanti perbuatan teman-teman ini harus selaras atau harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Teman-teman harus jujur, teman-teman harus bertanggung jawab atas tindakan yang teman-teman lakukan. Oke, saya rasa untuk integritas aman. Next, kita ke sebelumnya, teman-teman. Namun sebelumnya, jika teman-teman ada yang ingin berniat mengikuti kelas premium atau simulasi tes P3K tahun 2022, teman-teman bisa menghubungi kami baik melalui WhatsApp. Ini link WhatsApp-nya, teman-teman, 085 398 062834. Atau teman-teman bisa DM kami di Instagram di @sulnana, dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Sekali lagi, teman-teman, ini untuk kelas premium atau simulasi tes P3K tahun 2022. Jadi teman-teman bisa menghubungi kami jika ingin belajar bersama kami. Baik, yang kedua adalah kerjasama. Apa sih kerjasama, teman-teman? Kerjasama artinya kemampuan kita menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Kita harus memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Jadi kemampuan kita menjalin, membina, mempertahankan hubungan kepada sesama rekan kerja. Itulah yang disebut dengan kerjasama. Kemampuan kita berkolaborasi dengan teman-teman kita. Nah, contoh soal dari kerjasama ini, teman-teman, seperti ini. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi kantor, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan adalah A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Dan E. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Nah, jika teman-teman menjawab opsi A, maka teman-teman hanya mendapatkan nilai 2, B 3, C 5, D 1, dan E 4. Nah, teman-teman ingat soal ini indikatornya adalah kerjasama. Kenapa bagian C, teman-teman, ini mendapatkan nilai maksimal? Karena menjadi anggota tim yang baik selalu bersifat terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan. Nah, itu merupakan salah satu indikator dari kerjasama. Nah, teman-teman. Nah, itulah alasannya kenapa opsi C ini, jika teman-teman punya permasalahan seperti ini,
solusinya adalah membicarakannya dulu kepada rekan kerja teman-teman, dan barulah kita mengambil sikap, barulah kita mengambil keputusan. Jangan langsung mengeluarkannya dari tim, ini salah sekali teman-teman. Atau teman-teman bisa, atau langsung apalagi setelah teman-teman langsung dilapor kepada atasan, itu juga terlalu kurang tepat. Jadi kalau ada hal seperti ini yang terjadi nanti, teman-teman menemukan soal yang serupa, tips dari saya adalah tolong bicarakan dulu kepada rekan kerja. Setelah itu diskusikan, dan setelah itu barulah mengambil sikap atas tindakan selanjutnya. Baik teman-teman, saya rasa untuk masalah kerjasama ini juga aman. Next, kita ke soal selanjutnya tentang komunikasi. Komunikasi artinya kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas. Ini teman-teman, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasif, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Intinya teman-teman, komunikasi itulah kemampuan kita mengemukakan pendapat kita secara jelas dan masuk akal, sesuai dengan argumen yang jelas dan masuk akal. Itulah komunikasi. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Sikap Anda adalah A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil. C. Mendengarkan ide yang teman Anda usulkan dengan baik dan memberikan solusi atas ide tersebut, serta memberikan ide lain jika diperlukan. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Dan E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Nah, jika teman-teman menjawab opsi A, nilainya cuma 2. Opsi B 3, opsi C 5, D 4, dan E1. Maaf teman-teman, E1. Jadi jika teman-teman menemukan soal seperti ini, solusinya adalah mendengarkan ide yang teman Anda usulkan dengan baik dan memberikan solusi atas ide tersebut serta memberikan ide lain jika diperlukan. Dan menurut saya inilah jawaban yang paling tepat sesuai dengan indikator dari kerjasama adalah mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Jadi saya rasa untuk komunikasi juga aman teman-teman. Intinya adalah bagaimana teman-teman menerima ide orang lain, kemudian bagaimana teman-teman mengemukakan pendapat atau ide teman-teman sesuai dengan argumen atau pendapat sesuai dengan alasan yang jelas dan tepat atau logis. Next teman-teman, kita ke indikator selanjutnya adalah orientasi pada hasil. Apa sih orientasi pada hasil? Itu adalah kemampuan kita mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Jadi teman-teman, adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas secara cepat mungkin ya, dapat diandalkan, kemudian bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Jadi intinya adalah kemampuan kita ini, komitmen kita ini untuk menyelesaikan tugas dapat diandalkan dan fokus kepada hasil. Itulah orientasi pada hasil. Nah, teman-teman, untuk orientasi pada hasil contohnya seperti ini. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik.
Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan yang selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Dan C. Melihat dari kondisi yang ada, apakah tetap mengikuti SOP atau menyesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Dan E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, teman-teman, opsi A ini nilainya cuma 1, opsi B 3, opsi C 5, kemudian opsi D 2, dan opsi E 4. Nah, ini ingat, ini adalah soal tentang orientasi pada hasil. Jadi fokus kita adalah bagaimana supaya pekerjaan kita ini teman-teman cepat terselesaikan. Nah, opsi C ini adalah jawaban yang paling tepat di sini. Melihat dari kondisi yang ada, apakah tetap mengikuti SOP atau menyesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Cepat terselesaikan itulah kata kuncinya. Nah, ingat bahwa salah satu indikator dari orientasi pada hasil adalah bagaimana teman-teman nanti ini dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Dan serasa untuk opsi C adalah jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Jelas ya teman-teman. Next kita ke indikator selanjutnya yakni tentang pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik itu teman-teman? Ingat, pelayanan publik adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun partai politik. Jadi nanti teman-teman, bagaimana teman-teman mampu melayani orang, melayani pemerintahan dengan tidak diskriminatif, tidak memihak. Teman-teman nanti harus netral, teman-teman harus objektif. Itulah indikator dari pelayanan publik ini. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja customer service, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan, A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Nah teman-teman, opsi A ini nilainya 4, opsi B 3, opsi C 1, dan opsi D nilainya full 5, dan opsi E 2. Jadi yang paling tinggi poinnya adalah opsi D. Kenapa bagian D teman-teman? Salah satu indikator dari pelayanan publik adalah menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelayan publik. Jika ada masalah seperti itu, teman-teman harus meminta maaf dulu kepada pelanggan, kemudian teman-teman dengarkan keluhannya, serta itu layani kembali. Oke, jadi jelas teman-teman ya, kenapa bagian D adalah opsi yang paling tepat. Saya rasa untuk pelayanan publik intinya adalah teman-teman nanti harus objektif, tidak diskriminatif, harus betul-betul bisa melayani pemerintahan dengan adil, dengan tuntas dan sebagainya. Next kita ke indikator pengembangan diri dan orang lain. Yang dimaksud dengan pengembangan diri dan orang lain adalah kemampuan kita untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain, mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan
dan pengembangan karir jangka panjang. Mendorong kemampuan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi seumpama nanti teman-teman jika ada pelatihan, nah teman-teman harus ikuti pelatihan itu. Ini demi untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Padahal Anda belum pernah membuat presentasi seperti itu sebelumnya. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama kantor dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda adalah, A. Saya akan membuat presentasi yang sangat panjang dan detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. D. Saya akan membuat presentasi yang membuat penjelasan secara terperinci. D. Saya akan membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. Dan E. Saya akan membuat presentasi yang menarik perhatian klien yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Jadi teman-teman di soal ini fokusnya dari presentasi. Jika teman-teman menjawab opsi E, itulah nilai maksimalnya. Itulah poin opsi yang paling tinggi poinnya, yakni 5. Kemudian yang 4 itu ada di bagian C, 3 opsi B, 2 opsi D, dan A cuma 1. Nah teman-teman untuk soal ini jawaban yang paling benar adalah bagian E. Saya akan membuat presentasi yang menarik perhatian klien yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Ingat, presentasi artinya inti-inti dari materi yang akan kita sampaikan. Jadi untuk soal ini opsi E adalah jawaban yang paling sempurna. Dan salah satu indikator dari pengembangan diri dan orang lain adalah menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan dan kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran atau dari berbagai media. Dan itulah alasannya kenapa juga opsi E mendapat nilai maksimal di soal ini. Jelas ya teman-teman. Next kita ke indikator selanjutnya yakni tentang mengelola perubahan, yakni kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau kemampuan kita dalam beradaptasi atau berubah dan tidak tergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Jadi kemampuan kita menyesuaikan diri, saya garis bawahi teman-teman supaya diingat nantinya. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Jadi bagaimana nanti teman-teman bisa bertindak atau berperilaku sebagai agen perubahan dalam tempat kerja teman-teman nantinya. Contoh soalnya seperti ini. Dalam suatu pelatihan kepegawaian yang saya ikuti ada gerakan 3S. Senyum, sapa, dan salam yang harus diterapkan di seluruh bagian instansi. Saat ini saya ditempatkan di bagian front office yang merupakan bagian terdepan di instansi tempat saya bekerja. Sikap saya setelah pelatihan pegawaian tersebut adalah A. Melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak memalukan bagi saya. B. Saya akan memulai gerakan 3S hanya setiap hari Senin dan Kamis. C. Cukup dengan memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya itu sudah membuat semua orang memahami bahwa saya sudah melakukan anjuran pelatihan tersebut. D. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. Dan E. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja saja, biar seragam dengan bagian lainnya. Nah teman-teman ingat bahwa salah satu indikator dari mengolah perubahan adalah bagaimana teman-teman nanti ini bisa menjadi agen perubahan. Bagaimana teman-teman bisa menerapkan atau mengimplementasikan perubahan-perubahan baru yang dapat berguna bagi perusahaan. Jika teman-teman mendapat opsi D, maka teman-teman akan mendapatkan poin maksimal.
yakni 5. Dan inilah jawaban yang paling benar, menerapkan gerakan 3E seperti yang diajarkan di pelatihan. Opsi B teman-teman 4, opsi C 3, opsi E 2, dan opsi A 1. Yang paling tinggi poinnya ada di bagian D. Dan salah satu alasannya adalah mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk atau pedoman dan kemudian menerapkan perubahan tersebut di dalam lingkungan kantor atau di lingkungan teman-teman bekerja. Jadi jelas ya teman-teman untuk mengelola perubahan. Next kita ke pengambilan keputusan. Jadi yang dimaksud dengan pengambilan keputusan adalah kemampuan kita membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan saksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ingat, kemampuan kita mengambil keputusan dengan yakin dan penuh kehati-hatian. Itu intisari dari pengambilan keputusan. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. B. Mencari informasi tentang pelanggaran dilakukannya, kemudian mengambil tindakan. C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, kemudian menentukan langkah selanjutnya. D. Memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian bicara empat mata. Dan E. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, serta mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Nah, ingat teman-teman, jika teman-teman salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan, maka akan berakibat fatal bagi teman Anda. Oleh karena itu, untuk soal ini teman-teman, yang mendapat poin maksimal itu adalah bagian E. Kita cari informasi dulu tentang pelanggaran dilakukannya, kemudian kita kumpulkan seluruh pimpinan divisi, kemudian kita rapat, barulah kita menentukan sikap. Kemudian itulah alasannya kenapa opsi E ini mendapatkan nilai maksimal. Kemudian C ini teman-teman hanya 4, B 3, D 2, dan A 1. Ingat bahwa pengambilan keputusan adalah kita harus mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Jadi pengambilan keputusan adalah bagaimana teman-teman ini mengambil keputusan dengan teliti, dengan hati-hati, sehingga teman-teman nanti tidak salah ketika mengambil keputusan. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi ada 8 indikator dari kompetensi manajerial. Nah, teman-teman, biasanya teman-teman di setiap akhir dari video saya akan memberikan soal bonus kepada teman-teman sebagai bahan belajar teman-teman. Nah, jika teman-teman tahu jawabannya, silakan masukkan di kolom komentar dan alasannya kenapa memilih opsi tersebut. Soalnya seperti ini. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda adalah A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. B. Minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. C. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. D. Minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. D. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar. Dan terakhir teman-teman, saya akan mengingatkan kembali jika teman-teman berniat atau mau mengikuti kelas premium atau simulasi tes P3K tahun 2022, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WhatsApp atau teman-teman bisa DM di Instagram Sulnana, dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dari kami, tim Guru Kreatif 4.0. Semoga berkah dan bermanfaat, dan semoga teman-teman ini bisa lulus P3K tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.